Pengertian Orde Baru. Orde Baru merupakan sebutan yang menunjukkan masa peralihan dari pemerintahan Orde Lama. Orde Baru juga sering disebut sebagai era pemerintahan Soeharto. Orde Baru hadir dengan dasar dari UU Nomor 15 tahun 1969 dan dengan berbagai inovasi yang diharapkan dapat membangun masa depan bangsa untuk menuju yang lebih baik lagi. Adanya Orde Baru juga untuk mengoreksi dan membenahi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahan Orde Lama. Banyak prestasi yang dicapai pada masa Orde Baru, terutama dari segi ekonomi. Namun masyarakat KKN di Indonesia yang membuat masyarakat sakit hati, dan masa ini menjadi masa peralihan ke masa reformasi. Dalam pemerintahan Orde Baru, juga masyarakat sangat terbatas dalam penyampaian pendapat, dan teratas pula ruang gerak dalam pers, karena masa Orde Baru identik dengan pemerintahan yang diktator. Reformasi adalah perubahan dari sistem yang sudah ada dan berjalan pada suatu masa. Reformasi merupakan gerakan pembaruan yang muncul dan dilakukan oleh kalangan gereja Kristen yang ada di Eropa Barat, dipimpin oleh Yohanes Calvin dan kawan-kawannya. Munculnya masa reformasi ini karena warga Indonesia sudah tidak puas dengan pemerintahan Orde Baru, terutama pada bidang ekonomi yang semakin menurun disebabkan oleh krisis finansial dan tindakan KKN yang hampir menyebar secara menyeluruh di jajaran pemerintah. Dasar adanya reformasi adalah UU Nomor 3 Tahun 1999. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru, masa pemerintahan reformasi sangatlah bebas dalam menyampaikan pendapat. Penyampaian pendapat. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat pada masa Orde Baru terbatas dan ruang gerak pers juga dibatasi. Sedangkan pers pada masa reformasi, masyarakat dan pers memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat termasuk sampai memberikan saran serta kritik kepada pemerintah secara terbuka tanpa perlu ada yang ditakutkan. Pada masa Orde Baru, semua penerbitan seperti koran dan majalah harus memiliki SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan lebih dahulu. Jika ada pers yang menuliskan artikel menyinggung kebijakan pemerintah, maka mereka akan dibredel dan penerbitan serta SIUP dicabut, serta majalah Gatra dan Tempo. Perbedaan aturan hukum. Pada masa Orde Lama, banyak terjadi ketidakadilan dan rekayasa pada proses peradilan. Pembagian kekuasaan dalam hukum juga tidak sesuai dengan amanah UUD 1945. Sementara pada masa reformasi, penyimpangan telah diperbaiki secara menyeluruh dengan batasan wewenang kekuasaan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diatur dengan tegas dalam undang-undang. Perbedaan kebijakan ekonomi. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terlihat dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi bangsa pada masa Orde Baru dan pembangunan nasional serta kerjasama dengan negara lain berjalan lancar. Banyak prestasi yang dicapai pemerintah khususnya dalam bidang pertanian, namun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela dan masih terdapat kesenjangan ekonomi yang lebar. Pada era reformasi, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk keluar dari krisis, namun ketimpangan pada sektor ekonomi justru jauh lebih tinggi.
Perbedaan politik. Kebijakan politik pada masa Orde Baru yang mendasari adanya perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terjadi pengelompokan dan penyusutan partai politik yang didasarkan pada kesamaan program yang dimiliki. Sehingga pemilu diikuti oleh hanya 3 partai politik pada masa Orde Baru yang berazas langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagai bagian dari sejarah politik di Indonesia. Pada masa reformasi, bermunculan banyak partai sebagai akibat dari sistem multipartai yang diaktifkan kembali. Partai-partai ini sangat beragam, perbedaannya dari mulai golongan maupun ideologi. Peserta pemilu pada era reformasi mencapai 48 partai politik. Dalam bidang pendidikan, di masa Orde Baru, pemerintah banyak menorehkan prestasi dan program-program yang berperan besar pada perkembangan pendidikan di Indonesia dan juga membangun lembaga-lembaga pendidikan terbatas untuk kalangan tertentu. Sedangkan pada masa reformasi, fasilitas pendidikan dibuka untuk semua kalangan, termasuk untuk kalangan etnis Cina. Pemilihan umum pada masa Orde Baru tidak berlangsung dengan bebas, jujur, dan adil. Terlepas dari slogan yang diusungnya, terjadi pemaksaan untuk memenangkan satu peserta pemilihan umum tertentu. Sedangkan pada masa reformasi, pemilu bisa berlangsung dengan lebih bebas, jujur, dan adil, sehingga rakyat bebas memberikan suaranya. Pengambilan keputusan. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terlihat dari pihak pengambilan keputusan, di mana kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sedangkan di era reformasi dibentuk otonomi daerah untuk memberi pemerintah daerah wewenang untuk mengambil kebijakan pada bidang tertentu. Sumber otonomi daerah ini adalah UU Nomor 22 tahun 1999 mengenai pemerintahan daerah yang memberikan wewenang besar bagi daerah dengan otonomi pada daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota. Sejak saat itu, pemerintah daerah berwenang untuk 1. Mengatur dan mengurus pemerintahnya sendiri. 2. Mengelola aparatur daerah. Yang ketiga, mengelola kekayaan daerah. 4. Memungut pajak dan retribusi daerah. Yang kelima, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam serta lainnya di daerah. Keenam, mendapatkan sumber pendapatan yang sah lainnya dan juga mendapatkan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peran militer. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi juga terlihat dari peran penting militer yang menjadi salah satu ciri pokok Orde Baru dalam politik, sosial, dan budaya. Dalam wujud difungsi ABRI, pada masa reformasi, difungsi ABRI dihapuskan dan TNI tidak lagi memiliki peran yang dominan dalam penyelenggaraan negara. Setelah difungsi ABRI dihapuskan, pada masa reformasi, ABRI kembali berfokus pada fungsi pertahanan dan keamanan. Pemberantasan korupsi. Pada masa Orde Baru, terjadi korupsi secara terstruktur, masif, dan sistematif. Salah satu sasaran korupsi adalah melalui yayasan-yayasan yang dikelola oleh Soeharto dan keluarga serta anak-anaknya. Di masa reformasi dilakukan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 untuk membersihkan lembaga-lembaga pemerintah dari korupsi.
ketidakpuasan rakyat terhadap korupsi inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Dalam bidang ekonomi, di masa reformasi kebijakan ekonomi tidak mengalami perubahan yang lebih signifikan karena pemerintah tidak melakukan perubahan terutama pada anggaran negara. Pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi termasuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang selalu mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjadi APBN. Pemerintah juga menderegulasi perbankan dan perpajakan agar dapat mempermudah investasi dalam pembangunan nasional. Namun langkah ini tidak dapat terlaksanakan sepenuhnya karena ketergantungan pemerintah pada pinjaman luar negeri. Perubahan bidang budaya. Perbedaan Orde Baru dan era reformasi berikutnya terletak pada bidang budaya dengan membuat kebijakan yang mengharuskan masyarakat keturunan Cina mengubah nama Cinanya, melarang pertunjukan adat istiadat orang Cina, dan semua kegiatan yang dianggap masuk paham komunis. Pada masa reformasi, semua diskriminasi yang berkaitan dengan Cina dihapuskan oleh Gus Dur. Tahun Baru Cina dijadikan hari libur nasional sebagai penghormatan kepada para keturunan Cina. Jika mau dibandingkan, perbedaan masa Orde Baru dan era reformasi pastinya akan tampak jelas, terlepas dari kekurangan berupa penyimpangan pada masa Orde Baru. Jika dibandingkan dengan situasi tertentu pada era reformasi, pastinya akan tampak lebih baik. Sisi baiknya adalah bahwa sampai saat ini rakyat tidak perlu lagi takut pada pemerintahan yang otoriter, yang keran